Yang Mas Joko ini kan corona kan berdampak pada seniman. Salah satunya solusi agar seniman itu tetap eksis dan berkarya. Mungkin apa Mas? Dengan solusinya. Ya harusnya adalah itu seperti Anda lah, membuat konten. Kayak ini ya. Terus kan itu sebagai ajang kreativitas toh. Yeah. Nah, bila mana perlu berlive streaming. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Live streaming ya Mas? Boleh Mas. Boleh. Nah, sebentar Mas. Ya. Kemarin kita kan sempat mendapatkan itu surat gitu. Dan kita kemarin juga ngonten bersama Atin ya Bu. Itu Atin juga sempat ngomong live streaming saya kira oleh loh Mas. Ini sebut saja kan yang mengeluarkan kan kita kemarin dia itu kan ini disebut saja ya. Inisialnya adalah Kofika kan. Inisial ya. 1, 2, 3. Oke Om, ya kita sapa dulu seperti biasa, konco kenje semuanya kembali lagi di Cerigis Lur. Cerita gagasan inspirasi nih sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Oke, Wilujeng Dalu ini adalah salah satu tokoh masyarakat. Selain tokoh masyarakat Kabupaten Karanganyar juga tokoh Punokawan dan juga tokoh bahan besi dan bangunan. Jadi kita kan kenal, aku juga kenal adalah Mas Joko. Tapi sekecon perkenalan ya enggak. Laras ini Mas Joko. Iya. Nek nggih, perkenalan Mas Joko itu panggilannya di luar, tapi krungu-krungunya akeh. Sinten mawon to Mas? Pas zaman SMA itu SMA. itu karena mungkin hidung saya agak mancung di antara teman-teman. Iya. Joko mancung. Enggak, Joko Petro. Karena Petro tokoh wayang Ponokawan itu kan mancung. Mancung atau keluwian itu. Keluwir. Keluwian. Kayak Pinocchio. Mas Joko Petro. Terus SMA, terus ke kuliah itu saya sering pegang kendang. Terus jadi Joko Kendang. Joko Kendang. Wis loro sik. Joko Petro. Terus Joko Kendang. di acara Kabupaten Karanganyar saya sering menampilkan gamelan, itu ada juga sebutannya Joko Gamelan. Joko. Terus sekarang karena saya mempersatukan teman-teman di wadah seniman Karanganyar itu, jadi disebut Joko Sekar. Joko Sekar. Sudah 4 julukan yang beliau naungi. Ya. Mas Joko olahraganya apa? Olahragane napa Mas senengane? Sepak bola. Wah. Joko bal-balan. Aja kok tambah di 5. Nyeluk Mas Joko bal-balan, Mas Joko Sekar. Mas Joko Kendang ngono ya. Nah, ini tadi Mas Joko berbicara sedikit mengenai seniman Karanganyar ataupun Sekar. Lah, sebenarnya organisasi itu apa Mas? Cerita sejarahnya Mas, awalnya Mas. Sebelum terbentuknya Sekar itu kan dulunya ada suatu organisasi juga yang berusaha mempersatukan seniman. Tapi secara wilayah itu luas banget, lebar banget. Jadi seniman Solo Timur. Tidak saya sebut organisasi namanya tidak. Tapi itu linknya itu terlalu lebar. Jadi meliputi tidak hanya Karanganyar saja. Ada Sukoharjo, ada Wonogiri, ada Sragen. Karanganyar sendiri, tapi persentasenya yang paling banyak di Karanganyar. Terus akhirnya itu 3-4 tahun itu vakum. Nah terus ada desakan-desakan dari teman-teman seniman, mbok mari kita bergabung lagi, entah itu berkegiatan atau apalah, berkumpul-kumpul saling sharing lah. Itu terus akhirnya ada pemikiran dari almarhum Mas Lembut. Itu menggandeng saya di tahun 2013 dan akhirnya secara resmi itu belum, tetapi secara kebersamaan itu sudah terbentuk. Itu terbentuk di 2013 dan almarhum Mas Lembut
itu menjadi ketuanya. Saya wakilnya. Terus 2014 Mas Lembut meninggal dan akhirnya di Sekar itu kan kosong gudang kan. Walaupun saya wakil kan saya bukan ketua. Terus saya mengambil inisiatif, saya kumpulkan kembali, terus diadakan pilihan. Wah, gayeng nih pilihan tanpa kader. Beda itu. Jadi di situ belum terbentuk perdaerah, belum. Jadi itu siapa yang mau ikut monggo. Pada dasarnya orang yang pengen bergabung dengan Sekar itu modalnya hanya satu. Apa nih Mas? Entengan. Wow. Itu hanya entengan. Wah abot ya. Terus itu berkumpul entah itu dari kecamatan manapun, berkumpul pertama itu pilihan di rumahnya Mas Gatot, putranya Pak Mantep. Itu yang pinggir jalan itu loh, sebelah Belurah itu, sebelahnya toko. Ya sini, Badran sini. Ya, Badran itu. Nah, terus di situ pilihan dan akhirnya di 2014 itu saya terpilih menjadi ketua. Menang itu 6%. Itu 80-an. 80%. Itu orang 50-an saya dapat 44 atau berapa itu. Wah, potong geletak kabeh. Ya, aku tadi pengen tanya tadi Mas Joko ngendiko. Ini saya Mas Lembut Suwargi. Mas berjalan tapi belum resmi. Maksudnya belum resmi itu gimana Mas? Apa ini sudah resmi apa? Ini sudah. Maksudnya resminya? Secara hukum, notaris, badan hukum lah. Iya, badan hukum sekali. Ya, jadi 2014 itu saya ketua, terus 2015 saya mulai berkarya bersama-sama teman-teman, itu lewat 5 genre. Mungkin Mas Tera ingat atau tidak di alun-alun? Ya. 2015 jadi itu ada gamelan, Betul. band, keroncong, campur sari sanggabana itu tak, terus perkusi. Komplit itu. Nah itu yang metodenya terus mengalir tidak tanpa henti itu loh. Itu terbentuknya 17 korwil pertama. Jadi karena wilayahnya Karanganyar itu kan 17 kecamatan, itu bisa terbentuk semuanya. Jadi 2014 sampai 2015 1 tahun itu saya bisa membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan semua. Itu target, memang target. Entah itu per kecamatan itu anggotanya 5, 10, 20, 50, 100, monggo yang penting terbentuk dulu. Itu karena nanti di bawah sebagai magnetnya yang di bawah. Nah, jadi kalau orang pengen tahu atau ingin masuk ke Sekar tidak usah ke kabupaten kan korwilnya sudah ada. Jumlahnya berapa Mas sekarang anggota Sekar itu? Kalau secara resmi, secara dasar KTA itu sekitar 1000 kurang dikit lah. Iya 1000 kurang dikit. 199. Secara detailnya saya lupa, 900 lebih, 1000 kurang. Itu kan loh resmi KTA loh, resmi KTA. Tetapi kalau yang tidak resmi itu mungkin 3.000-an ada. Maksudnya KTA harusnya pripun Mas kok punya KTA sama enggak nonton posisi pun pripun Mas? Gini, karena dasar pertama tadi saya matur entengan. Kalau orang sudah mau masuk ke organisasi dan loyal, lah dibuatkan KTA. Dibuatkan KTA, terus manfaat KTA sendiri mungkin kalau ada apapun, misalnya job ke luar daerah itu kan menjadi salah satu ditanyakan oleh pihak yang didatangi. Itu berguna. Istilahnya pihandel. Karena untuk diskon jajan yang di minimal seperti SIM lah. Nah, minimal seperti SIM. Ada izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Jadi yang menandatangani itu di KTA itu ketua umum dengan Disdikbud di situ karena seni itu namanya di situ. Anaknya situ. Itu apapun kan Pak Mas Joko, apapun jenis seninya. Misalnya saya penyanyi yang saya dangdut, saya KTA-nya podo. Nah, itu gini.
Sekar itu ada yang mengklaim itu kebanyakan orang campur sari. Ya. Itu mengklaim. Sebenarnya saya ingin semuanya saja, bentuk seni apapun bisa masuk. Dasarnya hanya satu syaratnya, entengan. Hanya itu saja. Jadi walaupun seni lukis pun bisa. Itu bukan hanya di main musik atau tarik suara, tidak, semua bisa. Tapi kalau ada seni lain yang sudah ada naungannya, ya monggo, jangan terus jangan sampai bubrah lah. Intinya Sekar ya Sekar, ini ya ini, ini ya ini, tapi bersinergi, tidak masalah. Sejak 2014 sampai sekarang tuh masih jadi ketua loh Mas Joko. Ini habisan kan ADART-nya Sekar itu per 3 tahun. Oh harusnya. Jadi 2014 sampai 2017 toh. 2018 saya kepilih lagi periode kedua. Dan barusan 2020 tanggal 26 Oktober kemarin baru saja saya kepilih di periode ketiga lagi. Ya kan ini mesti padahal kesel ngomong sewu. Makanya Mas Joko ki mau ora ngerti piyai ini neng dirut itu tekan kene. Enteng banget. Anu ngleyang-leyang. Oh gitu nggih. Tetap capek nih Mas iki. Sebenarnya itu manusiawi. Iya. Biasalah panjenengan sendiri kalau di rumah itu karakter anak, karakter siapa tetangga kan berbeda-beda. Sama seperti di Sekar. Si A ki senengane ngene, si B ngene, si C engko yen ngene iki gelo, si D iki ngene. Harus bisa mengcover semuanya. Jadi yo kesel. Rasanya itu yo kesel. Tapi akhirnya juga masih terpilih. Terus. Berarti kan paling tidak itu kepercayaan kepada Mas Joko itu masih ngoten nggih Mas. Percaya untuk masih memimpin lah maksudnya seperti itu. Lah ndak tahu kalau itu aku kok kemarin juga pas pilihan kok yo padahal aku nyalonke wong lho kok yo ora dadi malah calon. Jadi aku dicalonkan aku nyalon kandidat tuh ya, golek kandidat. Lah daripada anu musuh kosong. Oh iya. Enggak seperti itu kalau di Sekar itu pengurus pusat dengan perwakilan Korwil itu ketua dan wakil ketua Korwil itu harus datang di saat pemilihan. Jadi jumlahnya sekitar 60 orang. Kemarin yang datang 56. 56 berarti kan 95% lah. Itu terus di situ aturannya tidak ada pemunculan nama salah 1, 2, 3. Tidak. Siapa yang hadir di situ berhak dipilih dan memilih. Jadi standar semua. Iya, walaupun itu 60 orang itu ya jagonya 60 itu. Iya, semua berhak menjadi ketua, berhak. Siapapun dapat. Iya. Tidak dicalonkan dari sini tidak. Semua duduk bersama jadi calon semua. Kira klarifikasi terus klasifikasi. Jadi kelas 6 besar, 2 besar. Wih lomba video. Akhirnya neng live ya. Iya, gitu. Ya. Nah, iki ganti no. Number 3. Nomor 3. Masalah corona iki. No. Kita kan seniman jelas-jelas terdampak. Iya. Yang termasuk ini kan corona kan berdampak pada seniman. Salah satunya solusi agar seniman itu tetap eksis dan berkarya. Ngoten napa Mas? Dengan solusinya. Ya harusnya adalah itu seperti Anda lah, membuat konten. Terus kan itu sebagai ajang kreativitas toh. Nah, bila mana perlu berlive streaming. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Live streaming ya Mas? Boleh Mas. Boleh. Nah, sebentar Mas. Ya. Kemarin kita kan sempat mendapatkan itu surat gitu. Dan kita kemarin juga ngonten bersama Atin ya Bu. Itu Atin juga sempat ngomong. Live streaming saya kira oleh lho Mas. Gitu.
Iya, aku ya krungu. Lah opo? Ya esane pemain ra. Karena ngopo? Yo wis pokoke ra. Terus piye? Seniman ditutup Ngopo? Ya iya. Apa kon turune ngomah? Iya. Apa berpadu karo bojone gitu. Itu jenengan yo sempat dengar Mas, ada. Iya, tapi kan secara pertimbangan itu kebijakannya kan saya tidak tahu detail. Tetapi pada dasarnya kalau itu merugikan seniman sendiri itu karena itu bukan organisasi saya ya. Oh, Ya, beda. Yang mengeluarkan kebijakan ini beda. Beda. Itu bukan dari Sekar tidak. Tapi kalau Sekar sendiri kalau bisa menggandeng orang yang punya alat itu berlive streaming tidak apa-apa. Tapi dengan syarat kan tidak mengundang siapapun. Iya, namanya itu, juga daring yo. Itu kan mengeluarkan ekspresi, berkreasi dimanapun, monggo lah. Iya. Monggo kan cuma ditonton di YouTube ataupun di HP masing-masing kan. Iya. Tidak mendatangkan orang kan. Iya. Kalau kita kan itu sesuai anjuran pemerintah dilarang berkerumun. Iya. Nah itu toh. Nah itu kan salah satunya live streaming itu kan bisa menjadi salah satu pilihan. Tapi pemerintah juga akhir-akhir ini sering streaming ya Mas ya? Sering. Ada acara. Iya. Kemarin baru saja itu Grebek Lawu, Sekar, gitu. Iya. Itu pemerintah ya malah sing Iya, Pak Bupati ya rawuh. Iya. Gitu Mas. Terus baru aja kemarin dalang itu 5 titik itu. 5 titik loh. Oh, 5 titik. berarti ora apa-apa. Apa-apa. Lah surat keputusan bersama itu ini sebut saja kan yang mengeluarkan kan kita kemarin dari itu kan ini disebut saja ya. Inisialnya adalah Kofika kan. Oh, inisial ya. Ngono ya, Bu. Wis ora inisialnya itu. Iya. Dia gitu Bu. Ora salah. Karena aku ya maca. Nah, ini kita mewakili saja, Mas. Itu kan surat keputusan bersama. Bahwasanya ini untuk live streaming ataupun menurut Mas Joko ini pripun? Gini, kalau putusan itu merunut judul dulu ya. Ya, Surat keputusan bersama. ya. Menterengnya kan seperti SKB itu. Iya. Nah, SKB itu berarti yang bertanda tangan Bersama. bersama itu kan berarti lebih dari satu. Iya. Nah, itu kan di situ mungkin hanya satu dok. Ya. Nah, pertanyaan bersama siapa? Iya. Iya, memang benar. Oh. Nah, kan seperti contoh di menteri Menteri. apa mengeluarkan SKB. Iya. Ya. Nah, itu kan berarti lebih dari satu. Iya. Nah, itu SKB itu mungkin Sekar sendiri akan mengeluarkan juga. Ya, aku ya mikirnya, waduh, tenan nih aku ya ngono. Iya. Surat keputusan bersama itu, walah terus ki arep nyambut gawe apa umpamane seniman seperti itu. Iya, enggak udah streaming. Ya, ya. Gayeng iki. Gayeng ya. Jadi memang ada rencana nih Mas, jenengan untuk membuat juga kebijaksanaan bersama. Iya, kebijakan. Iya, kebijakan bersama, tapi saya dengan dinas terkait. Oh. Dengan dinas terkait berarti bersama toh. Ya. Bersama. Lebih dari satu kan bersama. Ya. Nah, oh iya bener nah, satu orang ya. Surat keputusan pribadi. SKP. SKP. Tambah IP. Wah. SKPP. Aku senengannya tongseng. Tes tong ngaroseng. Ya, oke. Ini kita ke Sekar lagi, Mas. Untuk ini planning ke depan ataupun harapan lah untuk seniman Karanganyar itu apa, Mas? Kita ke planning Sekar dulu aja. Mungkin sedikit mawon, Mas. Sekar sendiri itu namanya seniman, berarti konteksnya itu kan pasti seni. Iya. Nah, pada khususnya saya ingin mengembangkan dan melestarikan, bahkan menjunjung tinggi dalam arti meningkatkan nilai seni budaya yang ada di Karanganyar.
entah itu seni apa saja, supaya hidup. Harapan saya dari Sekar sendiri untuk pemerintah supaya cepat saja untuk membangun fasilitas prasarana untuk menaungi semua seniman untuk berkreativitas. Jadi seperti Solo kan sudah punya, walaupun punyanya provinsi, Taman Budaya. Betul. Itu kan sudah ada agenda lengkap. Seperti apa itu keroncong itu malam Rebo, malam Selasa itu teater juga teater, ada. terus pameran lukis, terus wayang malam Jumat Kliwon. Itu kan agenda rutin. Saya ingin pemerintah daerah Karanganyar itu seperti itu, punya seperti itu. Nanti 1 bulan itu ada 4 malam minggu. Nah, kita seket malam minggu pertama untuk tampilan tari anak-anak, terus nyanyian anak-anak. Nah, seperti itu. Terus entah modern atau tradisi. Terus malam minggu kedua remaja, entah tradisi atau modern. Dalam arti tradisi atau modern itu bisa tarian kekinian, bisa tarian tradisi zaman dulu. Terus ketiga cabang seni lain seperti campur sari, dangdut, keroncong, plus itu. Terus minggu keempat wayang kulit, tari-tarian drama tari, kolosal apa itu. Jadi nanti kalau itu sudah mempunyai agenda, terus dipampang pinggir jalan baliho besar menarik pengunjung. Lah kalau menariknya pengunjung itu, wong nonton kuwi nggur nonton tok lah ya kecut karo ngelak karo luwe. Perkembangannya UMKM kita tarik di situ. Lah akhirnya seperti stan-stan itu orang tahu agendanya. Oh, sok malam minggu iki nonton iki sing pentas iki. Yo sangu kok yen luwe gen iso jajan. Berarti kan peningkatan semuanya. Nggeret kabeh. Nah, itu berarti pertunjukannya sebagai magnet. Gitu. Berarti yo Sekar jane wis punya pandangan ke sana. Cuma ini tempatnya ya. Iya, tempatnya belum. Ya yang pasti gini, tiap tahun saya ingin kok ngajari lah. Mari belajar bersama, entah itu penjenengan seniman basicnya apa, ning mempelajari cabang seni lainnya. Seperti saya tadi matur 2015 itu 5 genre. Berarti saya ingin seniman Karanganyar tahu, oh iki karawitan sepenuhnya, iki keroncong, iki band, iki perkusi, iki campur sari. Terus dipadukan, dikolaborasikan. Kan itu ilmu toh, ilmu yang bermanfaat. Nonton saja kan itu ilmu. Terus di 2016 berketoprak bersama. Ngetoprak itu kan minimal ajar omong di tempat resmi gitu. Nah, itu kan saya inginnya anggota saya itu ngomong pas penting, pas momen pas. Ora kok ning pinggir dalan omongan ning pas rapat kae usula omongan. Nek sekali ditutup dak ya wis ra kanggo omonganmu. Jadi momennya pas ngono to. Lah terus 2017 saya menepis anggapan Sekar itu basicnya rata-rata orang campur sari. 2017 kan saya mengadakan gamelan akbar. 17 gamelan di alun-alun. Lah akhirnya sing MC, sing tukang bass, tukang melodi, tukang drum, ngetipung, organ dan lain-lain ajar gamelan kabeh. Main kabeh. Nah, terus 2018 ada saya kembalikan lagi untuk refreshing. Semacam festival campur sari 17 kecamatan di Grebek Lawu. Terus 2019 saya ingin mengajak teman-teman berteater kembali. Ngomong ning dhuwur panggung. Lah sing paling lucu kemarin Festival Ponokawan. Lah akhirnya saya ingin mengajak seniman itu belajar tari, belajar mempelajari karakter wayang. Ya, makanya tak geret alon-alon supaya itu ilmu kok apa wae. Lah 2021 saya sudah ada, tapi tidak akan saya munculkan, ku ndak diajar sih. Yo iya. Nggih mungkin bisi sithik wong telung iki Mas. Jadi siap-siap wae. Wae minimal yo ketok iki ending dulu baru dilakoni abot. Oh iya. Lah seperti kemarin kan ada kan yang berprasangka festival Ponokawan. Oh, enteng. Semar Garing Petruk Bagong. Kudandan tok ngono wae. Wes ngomong jogete ngono enteng. Bareng latihan wis mumet.
Bareng ning nggon panggung ki ya enek sing meneng tok. Gumbrobek nganti luntur ya. Kayak sing menangan Mbah Gareng ya kita. Ya, Gareng terbaik. Iya. Ya. Oke, baik. Oke. Ya seperti itu ya. Semoga tayangan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya, termasuk para bopo-bopo yang ada di pemerintahan Kabupaten Karanganyar ya. Ya, nambah sedikit. Oh nggih, angsal Mas. Menyangkut masalah pandemi. Iya. Saya berterima kasih juga pada pemerintahan Karanganyar. Karena entah bagaimanapun juga berjuang untuk menghidupi, memberi pekerjaan untuk seniman. Dengan dilonggarkannya perizinan walaupun belum 100%. Ya. Kan baru siang hari toh. Ya. Tapi kan sudah mulai bergerak. Ya. Perekonomian seniman sendiri kan mulai bergerak. Nah, kalau entah itu daerah mana belum dibuka kan yo mesake. Nah, semoga saja kabupaten lain cepat mengikuti. Amin. Tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, siap. Menjaga kesehatan itu yang penting. Iya. Ya, Abu ada yang mau ditanyakan Bu? Wah, jebol ngene iki berarti wis oke lah. Ya muga-muga iso men karo Mas. Kabupaten liya, kutha liya iki nek ngobrol ngene iki lho, ngobrol ning dalan. Yo ning Karanganyar nonton hiburan. Nah, Ben biar ana hiburan. seniman ngumpul ning kono. Iya, wis ono ya nongkrong. Golek model apa wae enek. Iya ta? Iya, maksudnya senine. Nah, nggih. Jadi ini juga mengajak ya Mas para seniman-seniman yang di Karanganyar mungkin yang belum bergabung di Sekar untuk pokoknya open ya Mas, terbuka. Open, semua cabang seni, mau semua basic seni monggo bergabung ke Sekar. Syaratnya satu. Nggih. Entengan. Oke, konco kinci yang entengan. Ditunggu entengannya. Ya, gitu aja ya. Abu, oke ya. Siap. Mas Joko matur suwun Ya, sangat. suwun, Sudah Mas. rawuh di studio berbagi cerita. Semoga nanti kita bisa berkumpul dan ngobrol-ngobrol lagi nih Mas. Ya. Ya, untuk konco kinci semua ya Ya. jangan lupa untuk selalu dukung kita untuk berkarya dengan cara Subscribe. komen, Like. dan juga Share. share. Tentunya di Cerigis Lur Cerita gagasan inspirasinya sedulur. di berbagi cerita.